Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas dua contoh soal metode elemen hingga satu dimensi dengan elemen batang, di mana kekakuan batang kekakuan elemennya dapat dianggap seragam. Oke, nah di soal yang pertama kita punya sebuah eh, struktur semacam ini. Jadi di sini ada tiga buah batang, satu, dua, dan tiga yang terhubung, gitu ya. Di titik satu terhubung dengan tumpuan, titik dua menghubungkan batang satu, batang dua, titik tiga ini menghubungkan batang dua, tiga, lalu di titik empat, di sini ada tumpuan. Di titik dua ada ada gaya bekerja ke kanan, lalu di titik tiga ada gaya bekerja ke kiri. Oke. Nah, kita harus mencari berapa gaya reaksi di tumpuan, gitu ya. 1 dan 4. Lalu kita juga harus mencari berapa displacement titik 2 dan titik 3. Oke. Nah, kita bisa membuat model elemen hingganya secara sederhana seperti ini. Jadi ini adalah tumpuan satu, gitu. Lalu di sini elemen pertama, ini titik 2, lalu ini elemen kedua, lalu ini titik 3, lalu kemudian ini tumpuan di titik 4. Oke. Nah, masing-masing elemen ketiga, ini memiliki sifat yang sama. Jadi E-nya adalah 30 kali 10⁻⁶ PSI, gitu ya. Lalu A-nya adalah 4 inch square, gitu. Oke. Lalu masing-masing batang ini panjangnya adalah 30 inch sesuai dengan di gambar. Oke, jadi 10⁻⁶ PSI, A-nya adalah 4 inch kuadrat, lalu L-nya adalah 30 inch. Oke. Nah, eh, kita di sini ada gaya ke sana. Ini F2, di sini ada gaya ke sana, ini F3. F2 oke. Ah, oke. 1, 2, ini titik 4. Oke. Nah, F2 ini bergerak ke kanan dan nilainya adalah 4.000 pound force. Sementara F3 ini gayanya bergerak ke kiri sebesar 10.000 pound force. Oke. Nah, kita diminta untuk menentukan gaya reaksi, oke ya. Lalu kemudian juga displacement, oke. Jadi yang ditanyakan adalah displacement 2, 3, 4, lalu kemudian F1 dan F4, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari model ini, oke, kita dapatkan untuk elemen 1
Oke, untuk elemen 1, jadi kita dapatkan persamaan elemennya EA per L. Oke, ini adalah U1, U2 karena ini adalah pergeseran titik 1 dan titik 2. Oke, ini sama dengan F kecil 11. Jadi kalau kita lihat nanti ini untuk elemen 1 gitu ya. Untuk elemen 1 di titik 1, 2, ini ada gaya kecil F11 di sini. F ini adalah F21. Jadi ini gaya di titik 1 bekerja pada elemen 1, ini gaya di titik 2 bekerja pada elemen 1. Oke? Ini adalah F21. Oke? Oke, ini adalah F21. Nah, selanjutnya untuk elemen kedua, kalau kita lihat ini adalah titik 2, ini titik 3. Jadi ini F22 karena ini elemen 2. Di sini bekerja F32. Oke? Ini U2, ini ke sana U3. Di sini U1, di sini U2. Oke? Nah, persamaan elemennya juga sama, ini 1, min 1, min 1, 1 gitu ya. Ini konstan karena sama. Nah, di sini U2 minus U3, di sini adalah F22, di sini adalah F32. Oke? Nah, kemudian ini elemen ketiga gitu ya. Nah, pada elemen ketiga di sini bekerja gaya ini adalah titik 3, di sini titik 4. Ini elemen 3. Ini F33 ke sana bekerja gaya F43. Ini U3 gitu ya. Di sana U4 displacementnya. Oke. Nah, sama kita bisa tuliskan ini sebagai EA per L 1 min 1 min 1 1. Ini adalah U3, ini U4 gitu ya. Ini sama dengan F3 3, ini F4 3. Oke. Nah, selanjutnya persamaan matriks ini akan kita rangkai menjadi persamaan global. Oke. Jadi ini EA per L, oke ya. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor displacement U1, U2, U3, U4, oke. Lalu di sini adalah vektor gayanya, ini F1, F2, F3, F4. Ya, ini saya tulis besar ya, sedangkan di sini nanti kecil, karena ini merupakan resultan dari gaya kecil-kecil ini. Oke.
Nah, kemudian untuk elemen kita rangkai dulu. Jadi dari ini tempat ini ditempati oleh elemen pertama ini. Jadi ini nanti menempati di sini. Lalu di sebelahnya ada min 1 gitu ya. Lalu di sini dia 0 dan 0. Kenapa? Karena elemen pertama tidak berhubungan dengan titik nodal 3 dan 4. Dia hanya berhubungan dengan titik nodal 1, 2. Oke. Lalu kemudian di bawah ini min 1, di sini 1. Oke, selesai berarti. Nah, ini juga ada 0 dan 0 sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat kemudian titik elemen 2 di sini ada U2, U2 ini 1, ini U2, di sini U2 di pojok ini ya. Jadi ini adalah 1 tambah 1. Lalu di sini min 1 berarti ini 0 min 1. Oke. Titik elemen 2 tidak berhubungan dengan titik nodal 4, jadi ini 0. Oke. Nah, elemen 2 juga tidak berhubungan dengan titik nodal 1, jadi di sini pasti 0. Kemudian ini min 1 ini min 1 ke sini gitu ya. Lalu di sini ada 1, dia tidak berhubungan dengan titik nodal 4, di sini 0. Oke. Saya tulis agak ke bawah. Jadi ini 0, min 1, 1, 0. Oke. Lalu kemudian elemen selanjutnya, elemen keempat, dia tidak berhubungan dengan titik nodal 1 dan 2, sehingga di sini pasti 0, gitu ya. Nah, kemudian titik nodal 4 ini ada U3, di sini U3, ini 1, berarti ini ditambah 1. Sorry. Ya, terus lalu di sini 0. Oke. 0 di sini, ini 0 gitu ya, dari elemen 2-nya, tapi di elemen 3 ini ada min 1, jadi ini min 1. Oke. Nah, di bawah ada min 1, maka di sini min 1, U4 gitu ya, lalu di sini ada 1, ini 1. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan gitu ya. Jadi, nah, kalau kita lihat kemudian ini F1. F1 ini sama dengan F11, oke. Lalu F2, F2 ini sama dengan F21 ditambah F22. Nah, ini sama dengan gaya di titik 2, yaitu 4000 konvos. Oke. F3 ini nanti sama dengan F32, oke ya. Karena ini gaya bekerja di titik 3, lalu juga ditambah dengan F33. Nah, ini sama dengan min 10.000 gitu ya, konvos. Jadi resultannya sama dengan gaya luar yang bekerja. Jadi gaya di antara elemen ini resultannya akan sama dengan gaya luar yang bekerja. Lalu kemudian di sini ada F4. Nah, F4 ini sama dengan F41. Nah, untuk yang dua ini, oh sorry, bukan F41 tapi F44. Ya. Nah, untuk ketiga ini kita belum tahu berapa, gitu ya. Ini juga kita belum tahu berapa. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi batas di sini ya, di sini karena ditumpu fix gitu, ditumpu tetap, maka ini kondisi batasnya itu adalah U1 sama dengan 0 dan U4 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini kita sederhanakan, 1 plus 1 ini sama dengan 2, ini 2, ini sama dengan min 1. Oke. Nah, jadi karena kemudian ini sudah diketahui, U1 dan U4-nya sudah diketahui, jadi ini persamaan ini hilang. Baris pertama. Baris bawah ini juga hilang karena U4-nya diketahui sama dengan 0 ini sebagai kondisi batas. Maka ini juga hilang. Ini tidak dibutuhkan. Oke. Nah, jadi kalau kita sederhanakan berdasarkan kondisi batasnya,
Oke. Nanti kita peroleh persamaan yang di tengah ini. Jadi ini 2 min 1, sorry ini 0 min 1, di sini juga min 1. Kemudian di sini min 1, di sini 2. 1 tambah 1 ini 2. Nah, yang harus kita cari tinggal U2 dan U3. Oke. Nah, ini sama dengan 4.000 min 10.000. Oke. Nah, dari sini persamaan matriksnya bisa kita selesaikan. Kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi untuk menyelesaikannya. Oke. Jadi kalau kita lihat EA per L-nya ini sama dengan 30 10 pangkat 6 4 gitu ya, dibagi dengan 30. Jadi ini 4 10 pangkat 6. Oke. Nah, Newton per meter. Sorry. Maaf, Newton per meter. Pohon fos per inch. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Jadi berarti apa? Kita peroleh 4 10 pangkat 6 2 U2 dikurangi U3 ini sama dengan 4.000. Ini persamaan pertama. Lalu 4 10 pangkat 6 min U2 ditambah U3 ini sama dengan min 10.000. Ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan. Jadi kalau kita lihat ini bisa kita sederhanakan menjadi 2U2 dikurangi U3. Oke, ini dicoret jadi 3, ini coret, ini 4-nya hilang. Berarti ini 10 pangkat min 3, 0,01. Persamaan satunya berubah seperti ini. Lalu kemudian ini min U2, sorry, min U2 ditambah dengan U3. Oke, ini min 10.000. Jadi ini kalau kita ambil 3, ini 3, berarti ini 10 dibagi 4.000, jadi ini 1/400, berarti 1/400 0,25, 10 pangkat min 2, berarti ini 0,0025. Oke. Nah, dari sini kita bisa gunakan nanti substitusi. Misalkan ini persamaan kedua kita ubah, ini 0,0025 ditambah U2, lalu ini kita masukkan ke atas. Oke, kita masukkan ke sini, sorry. Sehingga diperoleh 2U2. Oke, ini dikurangi U2 dikurangi 0,025. Oke ya. Sama dengan sorry, ini minus ya, harusnya minus. Ya, ini minus, ini plus. Oke. Sama dengan 0,001. Oke. Jadi ketika dimasukkan ke sini, ini plus jadi minus, yang minus ini menjadi plus. Oke. Nah, dari sini U2 sama dengan min gitu ya, 0,0015. Oke. Inch. Nah, selanjutnya kita juga bisa memperoleh U3 dengan mensubstitusikan ini ke sini, gitu ya, atau kita substitusikan hasil ini ke sini. Oke.
Nah, eh, gaya reaksi di titik 1, F1, kalau kita lihat dari sini, ini sama dengan perkalian vektor ini ke sini. Jadi F1 ini sama dengan U1 min U2, U3 kali 0, U4 kali 0. Jadi karena U1-nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah U2. Jadi F1 ini adalah min EA per L kali U2. Oke? F4-nya sama juga. F4 ini kalau kita lihat, ini bisa kita peroleh dengan mengalihkan ini ke sini. U1 kali 0, 0, U2 kali 0, 0, U3 kali min 1 min U3, U4 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Berarti ini adalah min EA per L kali 3. Jadi kita bisa hitung gaya reaksinya nanti seperti. Jadi ketika kita bisa memperoleh U2 dan U3 dari sini, nanti gaya reaksinya bisa kita peroleh. Oke. Nah, lalu bagaimana misalkan kalau kita tinjau begitu ya, di satu titik batang seperti ini. Nah, di sini ada satu gaya, ini adalah F1-nya. Lalu nanti di sini adalah, oh sorry, ini adalah F kecil 11, di sini adalah F, misalkan ini elemen 1, ini adalah F21. Berapa misalkan tegangan yang terjadi di elemen 1 atau di batang 1. Nah, pertama kita harus tentukan dulu berapa F21 begitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu F21. Nah, sama dengan F11. Nah, F11 ini sama dengan F1. Nah, karena batangnya ini dalam kesetimbangan, berarti F21 nanti minus F1. Berarti min F sama dengan min F1. Nah, berapa tegangan di sini? Kalau misalkan ini kita potong, di sini ada gaya, nanti di sana ada gaya ke sana, yang besarnya sama, ini adalah minus F1-nya ya. Nah, berarti apa? Sigma di tengah adalah ini, gaya yang bereaksi ini min F1 dibagi dengan A. Jadi seperti ini. Oke? Baik, kita lanjutkan dengan membahas soal selanjutnya. Nah, sekarang kita punya sebuah struktur gitu ya, yang ingin kita modelkan. Jadi ini adalah pipe rack atau struktur penyangga pipa, biasanya ada di pembangkit listrik atau di pabrik-pabrik kimia. Nah, yang kita analisis ini adalah sebuah segmen dari pipe rack gitu ya. Katakanlah ini kakinya ada 4, lalu dia ada dua lantai gitu ya, dua rak, rak pertama, lalu di rak pertama di sini, lalu rak kedua di sini. Nah, eh, masing-masing rak ini menanggung beban yang berbeda. Jadi beban di rak pertama ini ada 10 kilonewton, lalu di rak kedua ini bebannya 5 kilonewton. Oke. Nah, kita diminta untuk membuat model raknya disangga oleh 4 kaki tiang baja begitu ya. Ada 1, 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Nah, masing-masing kaki ini menyangga beban yang sama. Jadi kalau beban di rak pertama adalah W1, maka yang ditanggung oleh masing-masing kaki ini adalah seperempat dari W1. Demikian pula di rak yang kedua. Nah, kita diminta untuk membuat model elemen hingga dari satu tiang, lalu kemudian kita harus menganalisis displacement dan gaya-gaya yang terjadi pada tiang tersebut gitu. Nah, kita modelkan dulu di sini gitu ya. Oke. Jadi karena ini terdiri dari dua lantai, maka ini akan kita modelkan menjadi dua elemen seperti ini. Di bawah adalah tumpuannya. Oke. Di sini kita namai titik 1 gitu ya. Lalu di sini titik 2, di atas titik 3. Oke.
Nah, di sini elemen 1, di sini elemen 2. Oke, ini titik 1, titik 2, titik 3, ini elemen 2. Oke. Nah, eh, karena ini gayanya bekerja vertikal, oke, karena gayanya bekerja vertikal, oke, maka displacement ke atas ini disimbolkan dengan V kecil. Jadi di sini ada V1, nanti di sini ada V2, lalu di sini ada V3. Oke. Nah, elemen 2. Nah, kemudian gaya yang bekerja, oke, di sini di titik 2 ini bekerja gaya berat, ini W1, lalu di sini bekerja gaya berat W2 ini seperempat gitu ya, karena dia besarnya merata begitu. Oke. Nah, kalau kemudian besarnya sifat materialnya seragam, ini 210 gigapascal begitu ya, meter elastisitasnya. Lalu kemudian A-nya, luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, L-nya sesuai gambar, ini seragam, ya, L-nya adalah 5 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini adalah U1, U2, U3, lalu gaya reaksi di F1. Oke. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi eh, kita modelkan dengan dua elemen. Oke. Di elemen 1 ini bekerja, kita bisa modelkan ya, samaan elemennya sama. Oke. Ini adalah V1 dan ini V2, simbolnya aja kita bedakan. Oke. Di sini nanti bekerja F11, ini F21. Oke. Jadi kalau kita lihat elemennya, oh sorry, ini saya menggambarnya horizontal. Harusnya saya gambar vertikal. Saya gambar vertikal di sini. Ini F11.1, elemen 1.2, ini F21. Oke. U1 ke atas ini, oh sorry, V2, ini V1. Oke ya. Lalu kemudian elemen kedua, ini sama juga, EA per L, 1 min 1 min 1, 1. Ini adalah V2, ini V3. Oke. Sama dengan ini adalah F22 milik titik 2. Ini adalah F32. Jadi kalau kita lihat elemennya nanti kurang lebih seperti ini. Ini titik 2, ini 3 ke sana F32. Ini elemen 2. Ini adalah F22. Oke. Nah, kemudian persamaan dua elemen ini kita gabungkan gitu ya, menjadi satu persamaan global untuk seluruh sistem. Oke. Sorry, ini V1, V2, V3. Oke. Ini nanti F1, F2, F3. Oke. Nah, di sini satu gitu ya.
V1, sorry V1 1, V1 di sini min 1 gitu ya. Lalu ini V3-nya 0 karena dia tidak berhubungan dengan titik nodal 3. Lalu di sini min 1, di sini 1, di sini juga 0. Oke. Lalu kemudian elemen keduanya ini ya, jadi ini min 1, 1 lalu 0. Ini 1 V2, V2 mulai dari sini. Nah, ini ditambah 1 gitu ya. Lalu ini min 1. Oke. Di sini sebenarnya ditambah 0 karena titik elemen 2 tidak berhubungan dengan titik nodal 1 gitu ya. Oke, lalu di bawah ini dia 0, oke, karena dia tidak berhubungan dengan titik nodal 1. Lalu ini min 1, oke. Lalu di sini 1, ya. Nah, kalau kita lihat maka F1-nya ini sama dengan F11, oke. Lalu F2-nya ini sama dengan F21 ditambah F22, ini sama dengan 1/4 dari W1. Minus gitu ya, 1/4 dari W1. Minus karena dia mengarah ke bawah berat. Oke ya. Oke. Lalu kemudian F3-nya ini sama dengan F33, ini sama dengan minus 1/4 W2. Jadi ini W2 1/4 gitu kan, dia mengarah ke bawah maka dia jadi minus. Nah, kalau kita lihat kondisi batasnya, di sini hanya ada satu yang bisa kita gunakan, yaitu 1 sama dengan 0. Nah, karena V1 ini sama dengan 0, maka di persamaan global ini, garis ini tidak perlu kita hitung gitu, karena V1-nya sudah diketahui 0. Lalu yang depan ini juga tidak perlu dihitung. Oke? Jadi matriksnya ini kalau kita sederhanakan, elemennya ini 1 min 1 0, min 1 2 1 0, min 1 min 1 1 begini. Ini V1, V2, V3, F1, F2, F3. Oke. Lalu kemudian ini disederhanakan, oke, bilang yang bekerja hanya ini F2, V2, V3, oke, karena ini kondisi batas, maka ini hasil reduksi, ini bisa kita reduksi menjadi EA per L, nah, 2 min 1 min 1 1, ini adalah V2, V3, ini F2, F3. Jadi F2-nya ini sama dengan minus gitu ya, 1/4 W1 gitu ya. Jadi minus 2,5 kali 10 pangkat 3. Ini sama dengan minus 1,25 10 pangkat 3 Newton. Oke. PA per L-nya bisa kita hitung. Ini adalah 210 giga 10 pangkat 9 kali A 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 5. Oke. Ini bisa kita hitung. Nah, ini sama ya, kita mendapatkan matriks dengan 2 kali 2 yang bisa kita selesaikan secara sederhana menggunakan eliminasi dan substitusi untuk memperoleh V2 dan V3. Nah, kalau kita lihat dari sini, nanti F1-nya itu kalau kita lihat, ini kalau kita kalikan ke sana, gitu ya, ini V1 kali 1, tapi V1 ini sama dengan 0 sesuai kondisi batas, maka ini kali ini sama dengan 0. V2 kali min 1 min V2, V3 kali 0, 0. Berarti F1-nya ini nanti adalah min EA per L dikalikan dengan V2. Jadi ini gaya reaksinya.
Oke. Jadi ini adalah contoh penyelesaian permasalahan di bar elemen di mana kekakuan masing-masing elemennya itu seragam. Oke, selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.